Jadi kira-kira itu nggak perlu saya ulangi. Ya. Ya kira-kira itu. Jadi di sini implikasi salah satu isyarat Hmm. Asy'ariyah, tapi ini yang mutaqaddimin, bahwasanya Hmm. jika sesuatu itu hadis Hmm. maka dia wajib butuh kepada pencipta. Karena mereka meyakini bahwasanya alasan butuh kepada pencipta itu adalah sifat hudusnya atau dia berawal atau bermulanya. Dan itu bukan satu suara, ada yang imkan, ada yang hudus ma'limkan atau hudus bisyarti al-imkan. Kira-kira seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Qadimin la awwal li wujudihi idh law kana aidun hadisan lahtaja ila sani'in akhar fatasalsal audar. Jadi meyakini Tuhan atau ada pencipta yang tidak memiliki permulaan sama sekali itu sebagai konsekuensi logis untuk menghindari terjadinya tasalsul, infinite regress, atau daur, atau apa, circular Daur. reasoning, daur. Itu alasannya. Karena itu Ar-Razi itu meyakini, Ar-Razi itu meyakini bahwasanya ibtalu at-tasalsul wa daur min a'dhami adillatil mutakallimin. Membuktikan kemustahilan tasalsul dan kemustahilan daur itu termasuk argumentasi yang paling kuat, paling ujung dari ulama mutakalimin. Ketika tasalsul ini dalam arti dia menjadi mungkin, maka tidak ada alasan rasional untuk adanya pencipta di awal, pencipta yang mengawali segala sesuatu. Demikian juga daur. Ketika daur ini menjadi mungkin, taruhlah mungkin, itu tidak ada alasan untuk mempercayai adanya pencipta. Dan karena itu juga kritikan ulama Asy'ariyah terhadap misalnya Ibnu Taimiyah itu sangat kuat terkait ini. Karena Ibnu Taimiyah di salah satu pendapatnya, karena dia mempercayai hawadits la awallaha. Dan ini seperti dengan pendapatnya filsuf. Yaitu jinsul hawadisnya itu qadim, azali, meskipun afrodnya, personal individualnya itu dia hadis. Ketika ditanyakan apakah benda ini hadis, iya hadis. Filsuf dan Ibnu Taimiyah juga mengatakan ini hadis. Tapi dia itu berawal dari putaran ilah dan maklul yang tidak memiliki ujung. Dia selalu berasal dari sebelumnya, dari sebelumnya, dari sebelumnya, dari sebelumnya, dari sebelumnya. Ma min hadis illa wa qablahu hadis ila ghairi nihaya. Satu hadis selalu berasal dari sebelumnya. Rangkaian itu yang disebut sebagai hawadis la awallah. Jadi meyakini nau'ul alam itu qadim atau azali. Bikhilafi afrod. Kalau afrodnya, individualnya, dia itu hadis. Itu keyakinan Ibnu Taimiyah, juga keyakinan para filsuf terkait ini, terkait dauratul falak. Putaran berputarnya benda-benda langit, termasuk planet-planet itu, mereka meyakini seperti itu. Tapi menariknya begini, ada perbedaan antara pendapat Ibnu Taimiyah dengan pendapatnya para filsuf. Para filsuf itu meyakini bahwasanya jinsul hawadis itu azali, bahwasanya secara genus atau secara spesies atau genus, hadis-hadis itu dia merupakan sesuatu yang azali, dan mereka meyakini alam semesta itu qadim kan, azali kan. Nah, tapi bagaimana itu memungkinkan bagi mereka, karena para filsuf juga meyakini bahwasanya tasalsul dan daur itu mustahil. Filsuf meyakini, mereka meyakinnya hanya ada satu bentuk logika yang bisa digunakan untuk terjadinya memungkinkan sesuatu itu tidak ada ujungnya. Di saat yang bersamaan dia itu tetap hadis. Dia azali hadis, yaitu putaran, bentuk memutar ini yang makanya mereka meyakini bahwasanya gerakan planet yang mereka sebut sebagai azali itu harokahnya itu harokat dairiyah, dia berputar kan, gini kan. Kalau sesuatu yang berputar kan tidak ada ujungnya. Mereka ketika menyebut bahwasanya planet-planet itu bergerak dan itu hadis, iya secara individual, tapi putaran secara keseluruhan itu tidak ada ujungnya.
Dan mereka juga meyakini karena itu juga waktu itu sebagai sesuatu entitas yang konkret, ya sabit, sekaligus dia azali. Waktu itu azali menurut para filsuf. Karena hasil dari putaran alam semesta, inilah yang menciptakan adanya waktu. Mereka mendefinisikan az-zaman itu adalah miqdaru harokatil falak. Miqdar harokatil falak. Harokatil falak. Ini kan definisi Aristoteles. Miqdar, jadi ukuran gerakan planet. Ini tradisi di filsafat. Kalau di ilmu kalam, ini tidak, dan ini dikritik oleh Al-Ghazali dalam Tafut Falasifah kan, seperti ini dikritikan. Taruhlah memang benar bahwasanya putaran-putaran ini memang bisa bertahan lama, tapi awal dari putaran itu kan nggak dibahas oleh mereka. Yang kita bahas itu tidak putaran secara individual yang dia bisa berputar tanpa ada ujung, tapi yang kita bahas sejak kapan putaran ini pertama kali mulai. Dan karena itu juga keyakinan para halo keyakinan para mutakalimin juga terkait zaman itu, mereka meyakini zaman itu nggak konkret. Di dalam teks Tahdhibul Kalam Taftazani itu mengatakan bahwa teksnya seperti ini loh, persis. Az-zaman wahmi. Zaman itu ilusi. Dan itu dituliskan juga di Tajrid Itiqad, karya Atusi, dan di Syarah Mawaqif juga jelaskan. Zaman sendiri itu nggak sesuatu yang konkret. Dia itu amrun itibari. Dia itu hanya merupakan relasi. Relasi antara dua jauhar yang hadis. Di dalam teks As-Samil, Imam Haramain itu mengatakan, andai kata Allah hanya menciptakan satu jauhar, maka mustahil ada waktu, mustahil ada zaman. Dan ketika jauhar itu hanya satu-satunya, nggak ada yang lain, sesuatu yang hadis, maka jauhar ini tidak akan mengalami perubahan apapun. Karena perubahan itu hanya dirasakan, hanya ada ketika ada waktu. Dan waktu itu hanya mulai ada ketika ada dua jauhar. Karena waktu itu relasi antara dua jauhar. Mereka mendefinisikan waktu kan sebagai mutajadid yuqaddar bihi mutajadid akhor. Mutajadid, segala hal yang selalu terbarui, ya seperti waktu itu, yang digunakan untuk mengukur sesuatu yang lain, yang mutajadid yang lain. Kita nggak akan bisa mengenal waktu kalau tidak ada dua benda, dua jauhar. Karena waktu itu misalnya, kapan kamu pergi? Ya saya pergi ketika terbenam matahari, berarti mataharinya harus ada, kemudian saya juga ada. Kapan kamu pergi? Ketika orang itu datang. Orang itu datang, berarti kan harus ada saya dan orang itu. Itu yang dipahami oleh ulama Asy'ariyah, sehingga mereka meyakini zaman itu wahmi. Zaman, waktu itu ilusi. Mirip-mirip dengan apa yang diyakini oleh Einstein, tapi beda dalam sudut pandang sih. Tapi mereka sama-sama meyakini bahwasanya zaman itu bukan sesuatu yang konkret. Wujud yang konkret benar-benar mewujud fil kharij, wujud secara eksternal itu tidak. Bahkan di Tahfudz Falasifah itu Al-Ghazali meyakini bahwa zaman itu kita tidak mungkin bisa membicarakan zaman atau waktu kecuali itu disandingkan dengan benda materi atau sesuatu yang hadis, dan selalu diikatkan ketika ada tempat atau ruang. Karena benda materi itu selalu secara otomatis butuh kepada ruang. Ketika berbicara soal dimensi ruang, itu selalu ruang yang 3 dimensi yang memiliki miqdar, ukuran, itu selalu kita berbicara soal waktu. Jadi waktu, zaman, dan juga ruang, makan, disebutnya makan, itu terikat. Al-Ghazali sendiri bilang itu terikat. Ini mirip sekali dengan apa yang diyakini oleh fisikawan modern terkait hukum relativitas waktu Einstein. Mirip sekali. Dan itu ada tulisan beberapa disertasi yang sudah menulis itu. Baik itu tulisan ulama Azhar, juga ada tulisan fisikawan Barat, juga ada fisikawan Arab, fisikawan teoritis yang asli fisikawan. Ada isyarat-isyarat relativitas Einstein di dalam teorinya Al-Ghazali. Dan itu diyakini secara umum oleh ulama Asy'ariyah. Ya kira-kira seperti itulah. Nah, terkait adanya daur tasalsul tadi.
Iya, iya. Kalau di tahafut yang saya tangkap itu Imam Ghazali memang juga menyebut zaman wahmi, tapi agaknya konteksnya ini ya kalau nggak salah pertanyaan para filsuf ya kepada mutakallimun. Nah, kalau dunia itu, kalau alam semesta itu ada awalnya, Ya, itu kan berarti seakan-akan ada waktu di mana alam semesta, termasuk waktu sendiri itu nggak ada gitu. ya, jeda ada Nah, jedanya ya, antara nah, Tuhan, ya, ya, nah, jeda itu yang kemudian disebut sebagai zaman wahmi gitu. ya, zaman Maksudnya, wahmi. ya maksudnya karena kita tidak bisa berpikir di luar kerangka waktu gitu. Pikiran kita itu memang udah, ya, waktu itu udah kayak inherent gitu di pikiran kita gitu. Oke. Beliau seakan mau bilang gitu. Nah, tapi mengenai zaman sebagai miqdarul harokah, eh jadi tambahnya sebagai sesuatu yang objektif gitu. Itu tambahnya beliau juga masih terima kayaknya ya. Oh iya, tapi belum tahu. Itu kan kalau ingin mengetahui pendapat asli Al-Ghazali untuk cari di Tahafut itu Ya, agak riskan ya, karena memang beliau nggak mensyaratkan dirinya ya betul. madhab yang dipakai kan. Di Iya. iktisad paling. Ya, mungkin di Altikot kayak gitu seperti itu. Tapi ala kulli hal itu memang ada perdebatan di soal waktu, zaman dan sebagainya. Karena oh ya, satu hal yang menarik dari makulat Asro itu kan Asairo itu kebanyakan cuma percaya sama Jauhar. Hmm. Kemudian Makulatul Ain itu ya tempat itu. Kemudian ada juga yang Hmm. Makulatul Kaif. Hanya tiga ini aja. Tapi yang menarik, sebagian Hmm. ulama Asy'ariyah meyakini, loh kok bisa kalian itu ngeritik sebagian ulama Asy'ariyah meyakini bahwasanya al-makan itu sebagai sesuatu yang maujud. Sedangkan az-zaman sebagai ghair maujud. Hmm. Padahal logika yang berlaku pada zaman, ruang dan waktu ini sama. Ulama Asy'ariyah sebagian mengkritik sebagian mereka yang meyakini ruang itu sebagai sesuatu yang konkret, wujud konkret. Karena sebagai konsekuensi logis dari adanya jauhar. Kalau jauhar selalu memiliki ruang kan, selalu memiliki makan. Nah, mereka meyakini demi sebagaimana jauhar itu merupakan wujud yang konkret, maka makan atau dimensi yang menjadi kotak fit dari jauhar itu harus maujud juga. Tapi ini dikritik oleh sebagian karena logika yang argumentasi untuk membuktikan makan itu merupakan sesuatu yang maujud itu ternyata logika yang sama persis dengan yang dilakukan pada zaman, dan itu sebenarnya zaman itu mereka tidak meyakini wujud. Kok dibedakan antara zaman dan makan itu, ruang dan waktu kok dibedakan, argumentasinya sama persis. Makanya sebagian itu tidak meyakini itu. Jadi makan sendiri itu amr itibari, ruang itu amr itibari, demikian juga zaman itu amr itibari. Yang konkret itu hanya jauhar, kemudian hanya kaif, hanya makulatul kaif atau kualitas, kemudian ruang, waktu, relasi dan sebagainya itu semuanya amr itibari, hanya sudut pandang otak manusia. Itu yang terjadi di dalam tubuh ulama Asy'ariyah. Ya. Terus qayyum, ini harokatnya kurang pas tapi oke lah. Qayyumin atau bisa dijadiin khobar yang mahdhuf mubtada'nya kan. Qayyumin qaimin binafsihi muqimun li ghairihi atau muqimin li ghairihi. Fa inna dzalika lazimun li kaunihi sani'an haqiqiyan. Hakim li zuhuri itqanihi fi athari as-sadirah. Anu. Ini as-sadirati anhu. Ini isyarat dari dalil ilayah wal isqad. Dalil ilayah wal isqad yang diunggulkan oleh Ibn Rusdi itu. Kalau Asy'ariyah secara umum kan nggak mengunggulkan ini. Ini juga dipakai, cuma nggak terlalu unggul. Bukan sesuatu yang kuat banget menurut ulama Asy'ariyah. Dalil inayah wal itqan. Tapi kalau dalam sudut pandang Aristotelian itu sangat kuat. Bahkan definisi al-masyiah atau kehendak menurut
filsuf itu kan sebenarnya wujud apa sudurul alam anis anil mabdail awal ala akmal wajh wa ahsani nidham. Jadi yang dimaksud Allah memiliki kehendak, pencipta memiliki kehendak, itu maksudnya adalah munculnya alam semesta dengan bentuk dan sistem yang paling sempurna. Nah, ini sebenarnya merujuk ke dalil inayah wal itqan, sama dengan pemaknaan itu. Bahwasanya apa yang terbentuk di alam semesta itu merupakan kemungkinan yang paling terbaik. Atau bahkan bukan kemungkinan, kalau di dalam logikanya Aristoteles kan itu relasi ilah dan maklul. Dia sebuah hal yang niscaya, harus sebagai sesuatu yang terbaik. Tidak ada kemungkinan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan itu juga alasan mengapa misalnya Al-Ghazali ketika mengatakan di dalam Ihya atau dalam mana ya, laisa fil imkan abda mimmakan, laisa fil imkan abda mimmakan, itu dikritik oleh banyak ulama karena ini mirip dengan apa yang diyakini oleh filsuf, dengan Mu'tazilah juga mirip, meskipun ada takwilnya dan ada pemahaman yang lain terkait apa yang diyakini oleh Al-Ghazali. Itu lebih ke zauk sufi, bahwasanya ini yang terbaik dalam arti bukan membicarakan soal level kemungkinannya. Kemungkinan Allah bisa menciptakan lebih baik, tapi yang wakil, yang terjadi memang sudah paling terbaik. Itu ditakwil oleh para ulama seperti itu terkait makulanya Al-Ghazali. Wahidin fi sifatil uluhiyah la syarika lahu fiha wa illa nakhtallan nidhamul musyahad fil alam. Ahad fi haddi dzatihi la tarkiba fihi wa illa lakana mumkinan hadithan. Lah, ini juga isyarat menarik. Ini kan kaitannya dengan sifat keesaan Tuhan ya. Esa dalam zat, dalam sifat, dan dalam af'al kan. Dan ini ada isyarat yang menarik, bahwasanya segala sesuatu yang memiliki susunan itu harus mungkin dan sekaligus hadis. Dan ini ada pembuktiannya secara rasional di dalam tubuh ulama Asy'ariyah, karena alasan itu juga mereka meyakini Tuhan itu tidak mungkin merupakan jisim. Karena kalau jisim pasti murakkab. Jisim itu pasti murakkab. Murakkabnya tersusun yaitu kalau dalam sudut pandang filsuf ya tersusun dari hayula dan surah jismiyah. Kalau dalam sudut pandang ulama mutakallim tersusun dari jawahir fardah, dari atom dari partikel paling kecil. Tapi semuanya meyakini bahwasanya yang namanya jisim, body itu selalu tersusun. Lah, kalau itu tersusun, maka dia pasti mungkin dan pasti hadis. Logikanya karena kalau dia jisim itu merupakan sesuatu yang tersusun, maka dia merupakan al-kul kalau di dalam ilmu logika kul. Padahal al-kul itu yahtaju ilal juz. Dia selalu butuh kepada bagiannya. Kesatuan itu dianggap sebagai kesatuan. Tak mungkin secara rasional kecuali dia membutuhkan semua bagian-bagiannya, ajanya. Lah, ada makna kebutuhan, berarti ada makna imkan di sana. Makna kebutuhan inilah yang menjadikan bahwasanya sesuatu yang tersusun itu tidak mungkin sesuatu yang qadim. Dia selalu merupakan mungkin atau hadis. Dalam level ini hadis. Pembuktiannya beda-beda. Kalau di level ikhtiyaj ini pembuktiannya itu untuk menuju bahwasanya jisim itu selalu mungkin. Kalau hadis beda lagi. Tapi mereka meyakini itu. Karena itu Tuhan itu tidak boleh merupakan jisim. Bagi mereka tidak boleh merupakan jisim karena alasan itu. Pasti murakkab, tersusun, bukan sesuatu yang tunggal, bukan sesuatu yang sederhana, basit. Dan itu pasti tidak mungkin qadim dan azali. Ini nanti ada kaitan dengan ta'addudul qudama nggak? Ta'addudul qudama. Kalau di Tahafud Imam Ghazali bilang memahami ahadiyahnya Allah itu tidak tidak mengharuskan berpandangan seperti filsuf ya, bahwa ahad itu bermakna basit gitu ya, betul-betul basit, memang sama sekali nggak ada kok kompleksitas apapun, bahkan juga sifat-sifat akhirnya ya identik ya dengan zat gitu. Kalau tidak identik nanti bakal muncul kejamakan gitu pada Tuhan gitu. Nah, ini ibarah ini kok kayaknya lebih
kalau dipahami secara mendasar kok kayaknya lebih tepat ke filsuf gitu. Lihat di dzatihi la targhiba fih gitu. Dan Ta'addudul Qudama, saya pernah baca di mana syarah Nasafiyah itu Imam Sa'aduddin Tafsazan itu menarik, bilang oke, kalau sifat-sifat itu berbeda satu sama lain dan juga berbeda dari zat. Nah, sementara zat itu wajibul wujud, sementara selain zat itu adalah alam, dalam hal ini adalah mungkinul wujud atau wajibul wujud bi ghairihi. Nah, terus sifat itu apa gitu? Wajibul wujud bi dzatihi nggak mungkin. Tapi mungkinul wujud juga nggak mungkin gitu. Akhirnya statusnya dibilangnya wajibul wujud la bi ghairihi gitu. Nah, untuk itu cuman itu kok kayaknya nggak menyelesaikan masalah gitu ya. Iya. Ini termasuk perdebatan yang paling panjang dan sebenarnya sampai sekarang saya lihat itu di kitab-kitab Asy'ariyah bahkan yang paling tinggi sekalipun itu belum selesai. Nanti ada teksnya di Syarah Mawaqif itu, saya ingat banget. Nanti bisa saya share. Bahwasanya itu kan alasan terkait relasi antara sifat dan zat. Terkait dengan sifat keesaan. Kebanyakan ulama Asy'ariyah, dan ini munculnya ya mungkin sebelum Rozi juga ada mungkin, tapi yang paling kuat itu Rozi meyakini bahwasanya kebanyakan ulama mutakallim itu meyakini sifat itu bukan selain zat, tapi juga bukan zat itu sendiri. Dan ini argumentasi untuk menghindari dia bukan selain zat, sifat itu bukan selain zat, itu menghindari ta'addud al-qudama. Kalau kamu yakini Tuhan itu tunggal, lah apa yang kamu sebut sebagai sifat yang hakiki? Ada 7 sifat yang hakiki, sifat ma'ani itu apa? Oh, mereka menjawabnya itu bukan selain zat. Jadi kita tidak bisa membicarakan soal sifat tanpa sekalian selain zat. Jadi di dalam level wujud khoriji itu zat dan sifat itu selalu bersatu, tidak bisa dipisahkan. Tapi ini dikritik loh oleh misalnya Ibnu Arabi kritiknya. Kemudian juga Ibnu Said Syarif juga mengkritiknya. Karena argumentasi bahwasanya zat sifat itu bukan selain zat itu kan hanya merubah kosakata. Hanya merubah semacam definisi. Istilahnya al-bahsu fil alfaz, itu pembahasan soal lafaz. Dan itu tidak menyelesaikan persoalan, tidak menyelesaikan persoalan. Dan itu sampai sekarang juga masih menjadi perdebatan, belum ada. Kalau saya pribadi saya baca itu memang belum ada kata yang benar-benar meyakinkan soal. Yang lebih meyakinkan malah pembahasan soal zat dan sifat itu tidak bisa digapai kecuali melalui kasaf itu. Ya. Sebagaimana omongannya Dawani itu. La yudrak kasfi. Atau pakai maratibut tajalli aja kali ya sekalian. Itu sufi bisa. Ahadiyah, wahidiyah dan seterusnya. Ya. Mungkin Dawani terpengaruh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau kan akhirnya mentok, wah ini tidak bisa diketahui kecuali dengan kasyaf. Gara-gara beliau melihat Ar-Razi kan mengatakan sifatullah al-ainiyah mumkinah kan. Mumkinah. Ya, mungkin. Ilallah. Dan ini dikritik jumhurul Asy'ariyah yang mengatakan tidak mungkin kan akan ketika Ar-Razi mengatakan demikian berarti ada sisi mentangkis sifatnya Allah. Masa dikatakan mungkin? Ya. Mungkin ya. Menurut Kalau Ar-Razi kan mungkin. Tradisi ulama Asy'ariyah ajab ya. Ar-Razi, kemudian Taftazani, Said Syarif Jurjani, Dawani, Adudul Aliji, itu mereka meyakini bahwasanya sifat Allah itu mungkin bidzat. Iya, mungkin bidzat. Tapi wajib bil ghair. Wajib bil ghair. Nah, tapi kalau Sanusi, sifat Allah itu wajib bidzat juga. Itu wajib bidzat. Wajib bidzat. Dan ini Sanusi kan mengkritik keras Ar-Razi, dianggap Ar-Razi terpengaruh dengan filsafat gara-gara mentakrir bahwasanya sifat Allah itu secara level itu memang mungkin bidzat.
Walaupun dia wajib bil ghair. Wajib karena zat Allah, karena dia kan merupakan sesuatu yang ditarik sebagai level kedua setelah zat, ditarik oleh zat. Tapi kalau Sanusi itu baik itu zat dan sifat itu dua-duanya wajib zat. Tapi keyakinan ulama-ulama ajam itu bukan sesuatu yang sebenarnya sangat lemah, enggak. Sebenarnya ada problem juga dengan keyakinan Imam Sanusi kalau meyakini bahwasanya mungkin sifat Allah itu wajib bidzat. Itu nanti akan menyebabkan ada dua wajib bidzat, yaitu wajib bidzat merupakan zat dan juga wajib bidzat merupakan sifat. Padahal semua argumentasi yang dibangun oleh ulama mutakalimin, wajib itu la budda iyakuna wahidan. Al wajib itu harus satu, nggak boleh lebih dari satu. Kalau lebih dari satu pasti salah satunya jadi Tuhan. Yang lainnya setara, itu kan nggak bisa. Jadi mereka berada di posisi yang sama-sama riskan, baik itu kelompok ulama ajam dengan kelompok Imam Sanusi sama-sama riskan. Kebanyakan yang Sanusi ke bawah itu meyakini mengunggulkan pendapatnya Sanusi, tapi Syekh Syarif Durjani, bahkan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari dalam cara Tawalik itu juga meyakini bahwasanya mentakrir sifat itu merupakan mungkin bidzat, tapi wajib bil ghair. Yang dikhawatirkan oleh Sanusi bahwasanya ketika sifat itu merupakan mungkin bidzat, maka bisa infikak antara zat dan sifat, bisa lepas. Tapi itu dijawab loh oleh mereka yang ulama-ulama ajam bahwasanya itu bisa mungkinun infikak, bisa terlepas antara zat dan sifat. Itu kalau dia sandarannya bukan zat Allah yang azali yang tidak bisa terlepas. Karena kan mereka juga meyakini zat dan sifat itu nggak bisa lepas. Jadi karena sandarannya memang zat, dia tidak mungkin terlepas. Selalu qadim juga bersama dengan Tuhan. Tapi ini mungkin ya, bukan hadis. Kalau hadis beda lagi ceritanya. Ini logika yang masuk ketika ini meyakini dengan alasan mungkin, bukan alasan hadisnya. Kalau hadis nggak ada yang mengatakan sifat Allah itu hadis, nggak ada. Tapi bakal mungkin bidzat ya. Kalau Mu'tazilah nanti bakal menanggapi Imam Sanusi itu mungkin bakal bilang Kristen masih mending bilang 3 gitu. Yang wajib kamu bilang 7 gitu. Ya kayak gitu lah berarti. Oke, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Fardun la syaf'alahu min sahibatin awaladin li'adami mujanasatihi ghairahu. Somadun sayyidun yuksadu fil hawaij min somadahu yasmuduhu somdan ay qasadahu munazzah anil asbahi al musyarikati lahu fi sifatihi wal amthali al muwafiqati iyahu fi haqiqati dzatihi muttasif bi sifatil jalal ay al azamah yuqal jalla fulanun idza azuma qadruh wa jalalullahi azamatuh mubarra' an syawa'ibin naqsi jami' li jihatil kamali ay fi dzati was sifati wal af'al. Sifat-sifat yang dalam tradisi ulama Asy'ariyah dianggap sebagai sifat ijmaliyah. Sifat ijmaliyah itu wajib ditetapkan. Allah bersifatkan segala sifat kesempurnaan dan bersifatkan segala sifat keagungan dan terlepas dari segala sifat kekurangan untuk menjembatani bahwasanya Tuhan itu adalah zat tak terbatas, maka sifat-sifatnya juga tak terbatas. Sehingga ketika ada kritikan, kok ulama Asy'ariyah membatasi sifat Tuhan itu ke 7, 20 dan sebagainya, itu sebenarnya bukan pembatasan. Yang dibatasi itu hanya sifat tafsiliyah. Alasannya karena tidak ada landasan argumentasi tafsili selain 2 hal itu. 7 hal itu, 7 atau 8 itu yang tertulis secara tekstual dalam Al-Quran sama Sunnah. Kalau secara global dan kita meyakini Tuhan itu tidak terbatas, maka sifatnya juga tidak terbatas. Ya, kritikan-kritikan kawan-kawan orang Salafi kan seperti itu kan. Tuhan kenapa dibatasi sifatnya oleh Asy'ariyah? Asmaul Husna itu ada 99, kenapa sifatnya hanya 20? Mereka nggak baca teksnya. Kebanyakan nggak baca teksnya.
Karena yang dibatasi, sebenarnya tidak membatasi sifat, karena mereka juga kredo ulama Asy'ariyah itu meyakini sifat Tuhan tak terbatas. Tapi sifatul jamal wal jalal. Kenapa dibatasi? Karena bukan dibatasi, tapi keterbatasan akal untuk menemukan sifat lain selain tujuh itu. Makanya yang wajib dipercaya secara terperinci itu tujuh itu menurut ulama Asy'ariyah. Sedangkan yang wajib dipercaya secara global bahwasanya Tuhan itu memiliki segala sifat kesempurnaan dan segala sifat keagungan. Jadi tidak ada pembatasan dalam hal ini. Hanya pengakuan keterbatasan akal untuk menemukan sifat. Dan yang disebutkan secara terperinci itu kan yang tertulis teksnya di dalam Al-Quran sama Sunnah itu saja. Kemudian oke. Ghaniyun fi jami'i dzalika amma siwahu fala yahtaju ila syai'in minal asya' fi ma dzakarna alimun bi jami'il ma'lumat lima sayati min annal muqtadi li ilmihi khususiyatu dzatihi wal musahhilil ma'lumiyat dzawatul mafhumat wala syakka anna nisbata dzatihi ila jami'iha ala sawa fawajaba umumu ilmihi iyyaha. Nah, ini ada isyarat-isyarat kritikan ulama Asy'ariyah terhadap mazhabnya filsuf. Filsuf kan menurut pertama ini menurut versi Al-Ghazali bahwasanya, dan itu salah satu poin yang dikafirkan oleh Al-Ghazali terhadap filsuf kan bahwasanya Allah al-mabda' al-awwal bagi filsuf itu tidak mengetahui hal yang partikular, adamul ilmillahi bil juz'iyat. Sedangkan Allah itu mengetahui segala hal yang kulliyat. Itu kan yang dikritik. Meskipun ini juga dikritik, apakah akurat bahwa ilustrasi Al-Ghazali terhadap mazhab filsuf itu apakah akurat? Itu dikritik. Misalnya Dawani, misalnya juga ulama-ulama yang termasuk Razi juga, bahwa mereka meyakini bahwa filsuf itu tidak meyakini Allah tidak mengetahui hal yang partikular, tapi bahwa Allah mengetahui segala hal, termasuk hal yang partikular, sekaligus hal yang universal, yaitu kulliyat. Tapi ala wajin kulli atau biwajin kulli. Karena bagi filsuf ketika pengetahuan Allah itu biwajin juz'i, maka nanti ada ketersentuhan antara hal-hal yang partikular ini dengan zat Allah yang tidak berubah. Nanti akan menyebabkan zat Allah itu memiliki perubahan karena ketersentuhan dengan benda-benda yang partikular. Itu semacam alasan para filsuf. Dan kalau pendapatnya ini yang akurat, pendapatnya Dawani mengkritik pendapatnya Razi, pendapatnya Al-Ghazali, maka sebenarnya tidak sampai kufur. Itu kalaupun dikritik salah ya salah gitu. Al-bid'ah ya, coba sampai kufur tidak. Dan tiga masalah yang dikufurkan Al-Ghazali dalam tahafudz kan semuanya tidak istilahnya tidak ditaslim seluruhnya, bahkan oleh ulama Asy'ariyah. Jadi di dalam tubuh ulama Asy'ariyah sendiri terjadi perdebatan soal apakah benar apa yang dikritikkan Al-Ghazali terhadap para filsuf. Seperti itu. Terus apa? Wal musahhilil ma'lumiyah dzawatul mafhumat wala syakka nanisbata dzatihi ila jami'iha. Ini filsafat sekali sih sebenarnya. Jadi alasan Allah bisa mengetahui sesuatu. Kalau di dalam bahasa Razi bahwasanya kan kalau di dalam Hasyiah Dasuki itu mengatakan begini. Kenapa sifat Allah yang qadim, yaitu 7 sifat ma'ani itu didefinisikan sebagai sifatun azaliyatun, sifatun wujudiyah. Sifatun wujudiyah, qaimatun bidzatillah ta'ala. Sifat hakikiyah yang eksistensialis, sifat yang eksistensialis. Ketika di hasyiahnya itu dikatakan wujudiyah, maksudnya lau kusifa annal hijab la ra'ainah. Andai kata kita dibuka hijab oleh Allah di akhirat, maka kita akan melihat sifat. Bukan melihat zat, tapi melihat sifat. Kata Ad-Dasuki itu demikian. Lah, berarti dia itu musahih ar-ru'ya. Kalau kata Ar-Razi, musahih ar-ru'ya dan termasuk juga ilmu itu adalah al-wujud. Segala hal yang dia kita anggap sebagai eksis itu bisa dilihat. Makanya nanti ada kaitan dengan ta'alluq ru'ya, ta'alluq al-ilm.
ta'aluk ru'yah, ta'aluk ilmu juga kaitannya di situ. Bagi ulama Asy'ariyah, ini bukan bagi ulama Maturidiyah, beda lagi. Segala hal yang eksis bagi ulama Asy'ariyah itu bisa dilihat. Lah, yang eksis termasuk di antara suara. Suara itu apa? Bisa dilihat. Bagi ulama Asy'ariyah, suara bisa dilihat. Bukan hanya warna, bukan hanya cahaya, tapi suara juga bisa dilihat. Demikian juga sebaliknya, suara kan harusnya didengar saja. Tapi tidak sesuatu yang mustahil ketika seseorang itu mendengar warna. Makanya kalau di dalam teksnya apa itu Ummul Barain itu kan dikatakan begini, sifat sama, basor, kalam itu kan ta'aluknya bijamil maujudat, bijamil maujudat. Bukan bahwasanya sama itu bil masmu'at, basor itu bukan bil mubsorot, tapi bijamil maujudat. Ini menurut pendapat ulama Asy'ariyah, tapi menurut Maturidiyah enggak demikian. Kalau Maturidiyah ta'aluk sifat samanya Allah itu hanya bil masmu'at, sedangkan ta'aluk sifat basar Allah itu bil mubsorot. Ini terjadi perdebatan Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam persoalan ini. Dan ini ada kaitannya dengan sifat ilmu. Jadi segala hal kalau kaitannya dengan ini, segala hal kalau dia merupakan zat dan zat itu eksis itu punya potensi dilihat. Jadi wal musahhi, alasan keabsahan sesuatu bisa diketahui itu mafhumnya atau zat mafhumnya itu sendiri. Dan ta'aluknya ilmu. Nah, kalau sam'iyah itu bil maujudan, ilmu itu lebih luas lagi. Makanya di sini bil mafhumat. Makanya ta'aluk sifat ilmu itu kan dia bisa mengetahui hal yang wajib. Allah mengetahui dirinya sendiri dan sifatnya. Allah juga mengetahui hal yang mungkin, yaitu seluruh makhluk di level jauhar dan arad. Allah juga mengetahui hal yang mustahilat. Tandingan Allah dan segala hal yang mustahil Allah ketahui. Bentuknya beda-beda. Nanti relasinya beda-beda. Kalau ta'aluknya Allah itu ta'aluk tunggal untuk segala sesuatu. Tapi kalau ilmu menurut pendapatnya roji ulama mutakalimin, ilmu setiap makhluk itu terkait dengan objeknya. Berarti ilmunya makhluk itu ganda, sedangkan ilmunya Tuhan itu gak ganda. Kalau ilmunya makhluk, misalnya saya mengetahui ilmu matematika, saya memahami ilmu fisika, saya memahami ilmu kalam. Berarti ini ada 3 ilmu yang ada pada diri saya, 3 ilmu. Dan ini kan murakkab, kalau disandarkan kepada Allah nggak boleh. Maka ilmunya Allah itu muta'alliq bijami'il maklumat. Maklumat itu termasuk jaizat, mustahilat sama wajibat. Itu perbedaannya. Perbedaan ilmu Allah terkait ta'alluq ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Itu yang ada di dalam kitab-kitab. Oke. Wala syakka. Oke, silakan. Oh, biasanya kan dibedakan juga ya antara ilmu fi'li dengan ilmu infiali ya. Yang mustahil untuk Allah itu kan ilmu infiali ya. Kalau yang ini kan fi'li ya. Ini sebenarnya bisa dibilang gimana ya? Mau nggak mau tentang ayan sabitah ini mesti setuju nggak sih gitu? Oh iya, itu kaitannya dengan ayat sabitah, iya benar. Ya kan? Apa dalam satu arti sebelum penciptaan ya sudah ada pengetahuan dalam ayan itu atau zawat itu sudah sudah Allah ketahui gitu ya. Nah ya itu ayan gitu kira-kira. Itu memang problem, tapi nggak akan menjadi problem kalau kita menafikan adanya dimensi waktu. Ya. Kan kita kan meyakini, lah itu kan alam semesta baru ada. Berarti sebelumnya alam semesta nggak ada. Berarti Allah itu sebelum alam semesta itu nggak ada. Apakah mengetahuinya bentuknya merupakan alam semesta itu sendiri atau merupakan surah gambarannya saja? Nah itu kan hanya menjadi problem kalau kita mempertimbangkan waktu itu. Kan pertanyaan, kalau alam semesta belum diciptakan, Allah tahu dari mana gitu misalnya. Itu kan sebelum kan. Tapi kalau kita sudah menafikan seluruh dimensi waktu pada pengetahuan Tuhan, sebagaimana Tuhan itu tidak memiliki dimensi ruang dan sebagainya, itu tidak menjadi problem lagi.
Karena yang kita anggap sebagai masa depan, masa lampau, masa sekarang, sebelum diciptakan, setelah diciptakan itu nggak berlaku sama sekali bagi Tuhan. Dan itu kan kecenderungannya ulama sufian terkait ayan sabita. Ayan sabita itu kalau bahasa kita, kalau bahasa ulama Asy'ariyah itu ta'alluq suluhi. Ta'alluq suluhi. Ayan sabita itu ta'aluk suluhi kalau bahasa kita. Kalau saya membahasakan lebih gampang itu ta'aluk suluhi. Sedangkan kalau dalam bahasa Ibnu Arabi, alam semesta yang mungkinul wujud itu dia sebelum dia menjadi wujud fi'li itu merupakan ayan sabita. Ayan sabita. Karena yang bakal menjadi sesuatu yang real itu memang ayan sabita. Karena ada ayan ghairu sabita. Ayan yang ghairu sabita itu yang tidak memiliki potensi seperti al-mustahilat, bukan merupakan ain sabita, itu bukan sesuatu yang akan menjadi alam semesta nanti. Itu terkait mungkinul wujud, sesuatu yang bisa ada pun belum ada. Kalau di Kaisari termasuk juga, termasuk ayan juga, cuman nanti ayan itu dibagi, ada yang mungkinuz zuhur, ada yang mustahiluz zuhur gitu. Kalau di Kaisari. Kenapa? Di Asari. Kaisari, syarah muqaddimahnya Dawud Kaisari ya. Dawud Kaisari ya. Ada tetap itu apa? Sorry. Aku keliru ini. Jadi ada ya mungkinat dalam pengertian mungkinul wujud ya, sama wajibul wujud. Tapi sebagiannya ya ada yang nanti wajibul zuhur, ada yang mungkinul mustahilul zuhur. Oh iya, sorry. Kalau yang mustahilat itu, ya itu agak kompleks ya, karena nggak ada gitu, karena nggak mungkin ada gitu. Ibarahnya Kaisari cuma bilang bahwa Allah mengetahui mustahilatul wujud itu karena dia mengetahui pikiran manusia yang di dalamnya ada mustahilatul wujud gitu. Nah, gitu lah bahasanya lah gitu. Ya, tapi nggak ada ayatnya ya kalau yang nggak ada ayat. Ya. Ini tradisi di ulama Mu'tazilah kaitannya dengan itu juga, dengan tradisi ulama. Tapi kalau ulama Asy'ariyah kan enggak gitu. Lebih mereka membahasakan ta'aluk gitu aja. Iya. Suluhi. Ada ta'aluk suluhi qadim. Karena itu segala sesuatu yang ada atau enggak ada itu kan mahallun nizaknya antara falasifah, mahallun nizak antara falasifah dan mutakallimin dalam mandang ilmu Allah bil juz'iyat itu di mana? Mahallun nizaknya, maksudnya falasifah mengatakan Allah tidak mengetahui juz'iyat. Mutakallimin mengatakan tidak mungkin Allah tidak mengetahui juz'iyat. Itu mahallun nizaknya apakah terperinci atau ada sisi-sisi yang lain? Kayaknya ala wajhinnya kayaknya ya. Ala wajhinnya ya. Ya, ala wajhinnya di satu sisi dalam ada juz'iyat ala wajhinnya. Di satu sisi ada yang ada di luar kan memang juz'iyat ya. Tapi yang juz'iyat itu bisa dikenal ala wajhin kulli, bisa dikenal ala wajhin juz'i gitu. Kalau mengenal yang juz'iyat ala wajhin kulli, ala wajhin juz'i. Ya, kalau yang ala wajhin juz'i itu kayaknya udah mesti infiali gitu. Ada pengaruh dari luar ke dalam gitu. Nah, tapi kalau yang mengenal juz'iyat ala wajhin kulli itu bisa fi'li gitu. Pengetahuan yang aktif. Nah, yang makhluk nizaknya yang itu. Omongannya, ya, ya, dengan nate Sajang Mas Awan kemarin saya pas datang ke antum, Ibnu Sina dalam teks yang itu kan mengatakan Tuhannya Ibnu Sina itu apakah mengetahui syahsiyat kita? Sampai mengatakan demikian, Dokter. Ya. Itu ya implikasi. Tidak dalam asifah kan itu, tidak dalam teks asifah. Oh enggak, itu implikasi yang Imam Ghazali tarik ya. Kalau Allah itu
mustahil mengenal yang juz'i sebagai yang juz'i, ya berarti Ya. Allah tidak mengenal kita masing-masing gitu. Secara kulli. Individu-individu. Oh, bukan, karena individu-individu itu udah juz'i sebagai juz'i. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau juz'i sebagai kuli, ya spesiesnya aja, manusia gitu. Kayaknya itu Tapi lebih dalam- ke definisi ilmunya sendiri sih sebenarnya, menurutku. Ya, gimana tuh ya? Enggak, karena gini, ini bisa salah ya, tapi ini menurut pemahaman. Jadi kan ulama Asy'ariyah mendefinisikan ilmu itu sifatul inkisaf saja. Inkisaf, sifat keterbukaan terhadap sesuatu. Maka ketika ini yang terbuka itu objeknya itu kulli atau juz' itu nggak ada terpengaruhnya. Tidak ada sesuatu yang bisa merubah ilmu Tuhan karena itu hanya sifatul inkisaf saja. Maka dia tidak ada sesuatu yang ke arah ilmu Allah. Ilmu Allah itu ilmu Allah itu muta'alliq dengan objek-objeknya. Lah, kalau filsuf itu kan kalau filsuf kan pertama tidak meyakini adanya sifat yang hakiki. Berarti makna sifat itu kalau di tahafudz itu ada kalanya idhofah, ada kalanya sulub saja. Ada kalanya idhofah sama sulub saja. Nah, termasuk ilmu Allah, mereka meyakini Tuhan itu mengetahui, itu maksudnya bahwa istilahnya sudut pandang alam semesta itu muncul sudur dari zat Tuhan, itu implikasi termasuk idhofah juga, implikasinya Tuhan itu mengetahui segala hal yang muncul dari Tuhan. Itu yang aku pahami. Tapi ada satu hal yang lain gini, karena itu mereka nggak mengingkari kritikan yang diarahkan oleh filsuf kepada mutakalimin itu terkait dengan bagaimana itu nggak terpengaruh zat Tuhan. Karena misalnya gini, kita mengetahui adanya gunung, sedangkan gunung itu kan pertama sesuatu yang juz'iyat, partikular, dan pengetahuan kita terhadap gunung itu digantungkan atau tergantung adanya gunung itu tersendiri. Jadi gunungnya harus ada dulu, baru pengetahuan yang kita serap itu kita bisa dianggap sebagai mengetahui. Seperti sebelumnya nggak tahu gunung, kemudian kita ketahui. Nah, gambaran gunung itu kan sebagai surah al-hasilah fid-dini kan, hasilah fid-dini kan. Namanya ilmu kan, definisi para filsuf kan, al-ilmu huwa surah hasilah fid-dini kan, ada gambaran. Nah, itu harus terserap kayak gitu. Makanya itu mereka menafikan ya. Lah, tapi para mutakalimin kan enggak. Ar-Razi bilang bahwasanya ilmu itu definisinya atau dia makulanya bukan makulatul kaif di sini. Dia itu lebih kepada makulat idhofah. Dia nisbah bainal alim wal ma'lum. Nisbah. Kalau nisbah itu kan dia amr itibari. Nah, dan di dalam tubuh ulama Asy'ariyah itu ternyata akhirnya ada pembedaan. Ada yang disebut sebagai ilmu husuli. Ilmu husuli itu seperti pengetahuan kita terhadap gunung, itu husuli. Dia merupakan infial, benar tadi, infial itu benar. Jadi objeknya terlebih dahulu baru ilmunya ada. Gunungnya ada dulu baru kita bisa mengetahui. Kalau gunungnya nggak ada, kita nggak bisa mengetahui. Itu ilmu husuli. Dan ulama Asy'ariyah meyakini ilmu husuli itu mustahil bagi Allah. Tapi mereka mengatakan ada yang namanya ilmu huduri. Bahkan makhluk itu memiliki ilmu huduri. Ilmu huduri itu badihiyat yang tidak bisa lepas dari kehadiran ilmu itu pada diri seseorang. Misalnya ilmu huduri itu pengetahuan manusia terhadap dirinya itu eksis. Bayi ketika lahir kecil itu sudah sadar dirinya itu ada. Itu salah satu contoh ilmu huduri bagi makhluk. Nah, ilmu Allah kalau bisa dibahasakan dengan klasifikasi ilmu husuli itu selalu mustahil bagi Allah pasti. Kalau bisa dikategorikan itu bentuknya semuanya huduri. Bahwasanya segala hal yang ada di alam semesta itu hadir pada objek pengetahuan Allah. Makanya itu nanti akan relasinya. Berarti harus ada ayat sabita dong yang hadir itu nanti. Ini yang aku pemahamannya di situ. Tapi kalau secara global gampang. Pokoknya pengetahuan Tuhan itu tidak sama dengan pengetahuan makhluk. Kalau pengetahuan makhluk itu modelnya bagaimana, baik itu huduri atau husuli atau huduri, berarti Tuhan nggak seperti itu. Bagaimana nggak tahu, karena bukan objek ilmu kalam kan mengetahui tentang bagaimana
ilmu itu bagaimana. Dia kan definisi ilmu dan sebagainya kan definisi rasm saja. Dia tidak membahas soal yang esensial, hanya yang arodiyat saja, yang sampingan-sampingan saja, implikatif, soal relasi-relasi itu saja. Kira-kira seperti itulah. Ini di siapa nggak? Yang bilang apa? Di antara Asy'ariyah yang membedakan husuli dan huduri. Oh, saya melihat itu ada di kitab Bahrul Ulum, Sarah Sulamul Ulum. Ya, ada juga di beberapa hasiah itu ada. Ya, hanya saya lakuti di sini juga ada. Saya ingat ya ada di sini. Saya lakuti di sini ada. Ya, belakangan berarti ya. Belakangan. Enggak, soalnya dalam teks Syarhul Aqaid Al-Hudiyah itu Ad-Dawani memberikan keterangan bahwa At-Tusi ketika mengomentari teksnya Ibnu Sina yang mengatakan Allah la ya'lamul juz'iyat itu mandah mengkritik, maksudnya wajah At-Tusi yang seorang fanatik dengan Ibnu Sina ketika melihat teks Ibnu Sina tentang ilmu Allah bil juz'iyat itu malah membela para mutakallim. Beliau At-Tusi menyalahkan takrirnya Ibnu Sina yang mengatakan Allah la ya'lamu juz'iyat. Begitu. Di dalam Syarhul Isyarat dalam Syarhul Aqaid Al-Hudiyah ada teks wasduhira anhum annahu ta'ala la ya'lamul juz'iyat al-madiyah bil wajhil juz'i bal innama ya'lamuha biwajhin kulliyin munhasirin fil kharij fiha waqad kasura tashni'ut ta'if alaihim fi dhalik hatta innal allamah at-Tusi ma'a tawaghulihi fil intisar lahum qala fi syarhil isyarat Ad-Dawani memberikan teksnya At-Tusi atau menulis teks At-Tusi yang panjang. Wa'lam anna hadhihi siyaqah tusbihu siyaqatal fuqaha. Jadi manhaj ilmullah bersusiyatnya falasifah itu ditasbih oleh At-Tusi seperti siyaqatnya para fuqaha yang mentahsis sebagian hukum dengan hukum-hukum yang menta'arufnya di dalam zahirnya. Wadzalika li'annal hukma bi'annal ilma bil illah yujibul ilma bil ma'lul illam yakun kulliyan lam yumkin ayyuhkama bi ihatati ilmil wajib bil kulli wa in kana kulliyan wa kana al juz'iyul mutaghayyir min jumlati ma'lulatihi aujaba dzalikal hukmu ayyakuna aliman bid la mahalata fal qaul bi annahu la yajuzu ayyakuna aliman bid limtina'i kaunil wajib mawdu'an litaghayyur tahsisun li dzalikal hukmil kulli bi amrin akhar yu'ariduhu fi ba'dis suwal wa hadza da'bul fuqaha. Ini teksnya yang At-Tusi. Di At-Tusi mandah tidak teksnya jangan tulis ya di grup. Nanti teksnya jangan tulis. Teksnya jangan tulis di grup, nanti bisa diskusikan. Ya. Ini yang kitabnya manual nih. Nanti saya tulis. Di foto terus nanti minta ketikin ulang bisa. Di sini biasanya nanti kalau di barat itu dibedakan Tuhannya para filsuf dan Tuhannya para teolog biasanya. Kalau Tuhannya filsuf itu tidak terlibat langsung, bahkan tidak mengenal langsung yang individual gitu. Yang individual sebagai yang individual. Tidak mendengar doa, kalau di Ibn Sina itu cukup clear ya. Doa itu oleh Ibn Sina dijelaskan dalam kerangka kosmologi aja gitu. Nggak ada di Ibn Sina wajibul wujud, mendengar doa, mengabulkan doa gitu. Nah, kalau Tuhannya para teolog itu Tuhan yang mendengar doa,
menjawab doa dan seterusnya, bahkan sangat terlibat langsung gitu. Ya itu yang Kiai yang kemarin saya bilang itu implikasi yang Imam Ghazali tarik dari posisi para filsuf itu gitu. Kalau jadi Imam Ghazali kayak mau bilang, kalau kalian filsuf bilang bahwa Tuhan tidak mengenal yang individual sebagai yang individual, ya berarti Tuhan tidak tahu siapa yang berdosa, siapa yang mendapat pahala. Implikasi ininya ke situ. Sementara bagi Ibn Sina sistem pahala, dosa dan seterusnya itu udah sistem kosmos gitu. Sudah sistem di situ. Meskipun secara wujud tetap saja wajibul wujud adalah illatul maujudat semuanya, tetapi ya entah memang itu agak misterius sih. Itu agak gimana ya di satu sisi. Jadi seperti perantara secara umum di Ibn Sina itu real nggak sih gitu perannya akal-akal aktif, okul fa'alah dan seterusnya itu real nggak dalam perantaraan kosmos itu dan seterusnya itu juga para penafsir juga sepertinya masih berdebat soal itu. Soal Iya. akal itu kan bukan asli dari Aristoteles juga. Akal Iya, pertama itu sampai 10 analisa. iya kalau Neoplatonisme kan. neoplatonis itu. Termasuk masalah ini implikasi dari masalah pengetahuan ini sangat neoplatonis. Iya. Aflutin al hadis Aflutin. Tapi memang kalau sifat ilmu itu yang paling bukan problem, pembahasannya yang paling rumit di dalam filsafat ilahiyatnya filsuf itu terkait ilmu. Dulu ingat banget dulu pas Syekh Husam ketika ngajar Hidayatul Hikmah, Mukhtasar Hidayatul Hikmah, ilmu itu paling khotir, pembahasan ilmu ilahiyat di dalam ilmu itu paling ribet. Bahkan mereka meyakini, dan itu malah ada indikasi di dalam Al-Quran. Al-ilmu itu sababul wujud. Itu di teks di Tahafut Falasifah itu ada. Bagi filsuf itu ilmu itu sababul wujud. Nah, ini kan sebenarnya apa yang indikasi secara lahiriah dalam Al-Quran itu ada loh. Al-Quran mengatakan ala ya'lamu man khalaq. Oke. Berarti alasan segala hal itu diciptakan oleh Allah karena yang mengetahui itu cuma Allah. Dan ilmu karena Allah mengetahui makhluknya, yaitu sesuatu as-sadir minhu, maka Allah menciptakan mereka. Jadi ilmu sababul wujud. Dan ini agak-agak saya belum klik alasannya itu kok bisa ke situ. Tapi indikasi di dalam Al-Quran itu ada ala ya'lamu man khalaq. Ya. Kalau di Ibn Sina itu di Ta'liqat. Ya, di Ta'liqat itu Ibn Sina ada ibarah bilang kira-kira wujudul mumkinat maklumiyatuhu lil wajib, nah kira-kira gitu. Jadi Gitu, kaunuhu maujudan itu identik dengan ainu kaunihi makluman gitu. Iya itu. Itu agak gimana itu teks itu di belakang Ta'liqat soalnya agak belakangan ya di Ibn Sina. paling ribet Pak Yai. Ya, Ta'liqat. Oke, saya teruskan. Ya. Sorry, satu ini aja. Kalau Imam Ghazali di Maqasid bilang, saya lupa ibarahnya, mungkin entah salah satu, entah yang paling sulit itu adalah problem penciptaan. Di Maqasid. Problem penciptaan. Ya. Oke. Fala ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fil ardi wala fis samai ay la yab'ud wala yaghibu anhu aqallu qalil. Wa mathalun fil qillati fa kaifa bizaidil mustamili alaihi. Oke, monggo siapa yang mau melanjutkan bacaan? Monggo. Syekh Nova. Nggih, monggo Kiai Pak Dokter izin, silakan. Ke toilet dulu, nggih. Siapa yang mau baca ini? Gantian. Ayo Kiai Akhlis atau Nova. Di Nova. Mas Nova, monggo.
Monggo, monggo. Ayo, ya Aklis juga aja nggak apa, ya Aklis kalau Benova belum siap nggak apa-apa. Oh, iya ya. Nanti bareng-bareng itu kan cuma dibaca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ghaniyun. Sampai mana? Fala Qadir, ya'zubu. qadir. Nah, ini qadir, Apa? qadir Allah. Qadirun Allah. Qadirun ala jami'il mumkinat. Lianna muqtadil qudrah zatuhu. Muqtadu. Lianna muqtadil qudrah zatuhu. Muqtadi atau muqtada nih? Muqtadi, Yang muqtadi. ya. Ya, muqtadi. Lianna muqtadiyal qudrah zatuhu. Wa musahhihal maqduriyah wal imkan al mustarak bainaha. Fawajaba sumulu qudratihi iyaha ala sabil ihtira wal insya ay bila ihtida'i mithalin yuqalu ihtara'ahu ay ibtada'ahu wa aslul har'i wal mustaqu wa syaqqu wa amsa'a yaf'alu kadza ay ibtada'a yaf'alu kadza muridun li jami'il kainat ay khairiha wa syarriha lianna wuku'a ma la yuridu fal yakrahu kama za'amat al-mu'tazilah yastalzimu ajzahu al-munafiya lil uluhiyah. Mengkritik mu'tazilah ini. Yeah. Tafarrada bimutqanatil af'al. Tafarrada bimutqanatil af'al. Bil af'alil mutqanah al-muhkamah al-khaliyah anil ihtilal wa ahasinil asma wa innama ihtara sighatal fi'li ta'ni tafarrada ay ala Allah mutaf. ala Oh, di sini Allah ya. Oh iya. ya. Tafarrada ala mutafarrid ya. Ala mutafarridin tambihan ala annahu istinafun yadullu ala ittisafi dzatihi bima dzukira minas sifat fa innal itqana al musira ilaihi fa innal itqana al musira ilaihi qawluhu ta'ala sun Allahi alladhi atqana kulla syai' ala ilmihi wa qudratihi Yadullu ala ilmi. yadullu ala ilmihi wa qudratihi wa iradatihi kama anna asma'ahul husna tumbi'u an ittisafil musamma bil kamalat wa tanazzuh anin naqais azaliyun. Di sini tanazzuh. Di sini tabarruk. Tabarruk. Oh, Tabarruk. di sini. Enggak tahu yang benar mana. Jadi tabarruk ya. Artinya sama kan? Artinya sama. Sama, artinya sama. Azaliyun huwa a'ammu minal qadim lianna a'damal hawadith azaliyatan lianna a'damal hawadith Iya. oh Dan Pak Adam ini. A'dam atau idam? A'dam ini kalau nggak salah kan ketiadaan makhluk itu azaliyah, bukan ikdam. Pekerjaan Allah mengikdam hawadith bukan azaliyah. Lianna a'damal hawadith azaliyatun walaysat qadimatan walaysat biqadimatin wa innama zakarahu ma'al istighna' anhu biqadimin liyuqarinahu lafdu
abadiyun fa innahuma yudkarani ghaliban ma'an. Oke, oke. Jadi Ada mungkin ada tambahan. Jadi ya. ini terkait lafadz azali dengan qadim. Azali itu lebih umum dibandingkan qadim. Ya. Ya mungkin ada. Kalau azali Azali itu itu yasluh lil maujud wa li ghairil majud wa li ghairil majud. ya. Murid azali. Tapi qadim itu la yutlaq illa 'alal maujud. Dia harus hanya untuk sesuatu yang eksis real. Makanya status kita sebagai makhluk mungkin itu sudah azali. Tapi kita nggak ada di level azali. Tapi kita bukan qadim. Ada yang nanti ada kaitannya dengan azaliyatul imkan sama imkanul azaliyah. Kan imkanul azaliyah. Imkanul azaliyah. Yang tidak boleh diterima kan azaliyatul imkan. Iya. Azaliyatul imkan itu boleh, tapi imkanul azaliyah itu nggak boleh. Iya, iya. Kan status imkannya sesuatu mau azali. Tapi imkan azali yang menjadi mungkin, level azali itu mungkin, itu enggak kaitannya dengan itu. Terus ada kaitannya dengan yang dikatakan di sini yang sebelumnya itu kaitannya dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kan membedakan iradah. Mu'tazilah itu beda definisi iradahnya dengan Asy'ariyah. Karena padahal kalau menurut Asy'ariyah yang dikehendaki oleh Tuhan itu ada, pasti ada. Tapi kalau mereka kan tidak. Mereka kan tidak. Karena misalnya ada alam semesta, di alam semesta, karena kalau segala sesuatu yang terjadi itu pasti dikehendaki Tuhan. Mereka mengkritik. Nah, kan bagaimana Tuhan itu menghendaki sesuatu yang buruk? Maka tidak layak. Mereka ada terkait dengan tahsin dan takbih al-aqli kan. Karena itu segala hal yang buruk itu bukan kehendak Tuhan, bukan diciptakan Tuhan. Nah, terus diciptakan oleh siapa? Diciptakan oleh makhluk itu sendiri. Dia menjadi muncul karena tawallud. Diciptakan oleh makhluk itu sendiri. Tapi argumentasi Mu'tazilah ini implikasinya banyak hal di alam semesta yang di luar kendali Tuhan. Makanya di sini mengatakan bahwasanya yastalzim ajzahu al-munafil ilahiyah. Jadi berimplikasi Tuhan itu tidak mampu. Kalau sesuatu tidak mampu berarti tidak layak disematkan kepada Tuhan. Itu konsekuensi logisnya dari situ. Iya. Mungkin juga ada pembahasan Mu'tazilah kan juga mengatakan al-adam syai'un. Jadi Sayyidatul Ma'dum. Ya, Sayyidatul Ma'dum itu juga mengimplikasikan nanti imkanul azaliyah ya. Seolah-olah kan demikian. Padahal Mu'tazilah tidak mengatakan alam ini qadim. Jadi Sayyidatul Ma'dumnya Mu'tazilah akan terpisah nanti ketika ia mengatakan alam ini hadir, atau mungkin tidak seluruh Mu'tazilah, tidak jumhurul Mu'tazilah mengatakan Sayyidatul Ma'dum. Itu yang hanya percaya pada apa itu tadi? Mungkinul wujud ya. Lanjutkan. Tawahhada bil qidam. Tawahhada bil qidam wal baqa. Robato bil azaliyyi ala tariqil istinaf bisi gotin fi'li. Tuwahiduhu bil qidam. Wadzalika la yunafi kauna sifatihi zaidah ala zatihi qadimatan li'annaha laysat mughayyirah lahu.
Sifat Nah, ya. ini menarik. Berarti di sini di dalam pembukaan ini seperti landasan Imam Sanusi, bahwasanya alasan kenapa sifat Tuhan itu tidak menyebabkan adanya hal yang qadim ganda, karena sifat Tuhan itu bukan selain zat, tidak berbeda dari zat. As-sifat laisat aina zat. Laisat mughayyirah laha. Laisat ghairat zat. Laisat ghairat zat. Sifat itu bukan selain zat. Lah ini menarik di sini, tapi nanti di dalam pembahasannya itu justru Said Syarif Jurjani itu mengkritik hal ini loh. Jadi bisa jadi ya ini mungkin variasi di dalam sarahnya Said Syarif Jurjani mengakomodir seluruh pendapat ulama Asy'ariyah. Karena kelompok yang meyakini sifat Tuhan itu zaidah ala dzat dan tidak menyebabkan itu alasannya karena dia bukan selain zat. Tapi ya itu kan pada akhirnya dikritik oleh Imam Sanusi sendiri. Imam Said Syarif Jurjani sendiri mengkritiknya. Karena itu hanya al-bahsu fil alfaz. Itu pembahasan sekalian lafaz saja. Tidak menyentuh makna yang dikritikkan oleh Mu'tazilah sama filsuf terhadap ulama Asy'ariyah. Tapi ini menarik. Ini menarik. Iya. Laisat mughayyiratan. Warabata bil abadi tawahhudahu bil baqa. Fa innahu al-baqi bidzati. Wa ma siwahu inna ma huwa baqin bihi wa bi iradatihi. Wa qadha ay hakama. Ya. Ini menarik juga. Selain Tuhan itu bisa bako juga. Karena itu alam semesta itu tidak mustahil bako. Tapi meskipun nggak semuanya ya. Apa yang bako? Di antaranya kalau lahiriah teks Al-Quran kan surga neraka itu bako kan. Lahiriahnya. Tapi itu bukan bako secara esensial, tapi bako karena memang Allah menjadikannya seperti itu. Beda halnya dengan qadim. Kalau qadim kan nggak bisa. Yang qadim itu hanya Tuhan. Taruhlah juga sifatnya. Qadim itu Tuhan dan sifatnya. Tidak ada makhluk lain yang memiliki sifat itu. Nah, karena itu ada redaksi di dalam tradisi ulama kalam itu yang menarik. Kekuatan qadim. Masa bata kitamuhu. Masa bata kitamuhu. Masa bata kitamuhu istahala adamuhu. Istahala adamuhu kan. Istahala adamuhu. Artinya dia wajib qadim. Segala hal yang qadim itu pasti wajib bako. Tapi walaisal aks. Segala hal yang bako itu tidak selalu qadim. Contohnya surga neraka dia itu. Tapi diciptakan kekal, diciptakan terus-menerus ada. Walaisal aks. Mungkin tentang bako ini ada rumor Ibnu Arabi mengatakan neraka tidak bako itu. Fana unar, tentang konsep fana unar yang juga diadopsi oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim katanya. Jadi tidak jannah dan nar dalam salah satu qaulnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu kan tidak bako. Itu ada pembahasannya enggak? Apakah hanya qaul yang Kalau sepemahaman saya itu perlu didudukkan gini. Bahwasanya surga dan neraka bako dan nggak bako itu bukan sesuatu yang rasional. Dia bisa bako, dia bisa fana loh. Jawa. Ini kan Jawa. Ini pertama Jawa harus didudukkan dia jawas akli. Jawas akli. Fananya surga neraka itu jawas akli. Lah, perdebatannya hanya apakah dia jawas syar'i. Perdebatannya di sini. Nah, dilihat dari teks lahiriahnya memang dia tidak jawas akli, jawas syar'i. Jadi secara syariat tidak mungkin fana. Itu maksudnya neraka secara keseluruhan, bukan neraka yang khusus untuk orang mukmin. Karena memang ada hadisnya. Ada hadis bahwasanya neraka itu nanti hancur. Neraka itu seluruhnya hancur. Bukan surga, neraka. Surga enggak. Neraka saja, kaitan dengan neraka. Ada hadis, beberapa riwayat dari para sahabat itu neraka itu hancur. Nah,
oleh ulama-ulama yang tidak memperbolehkan secara syar'i neraka itu hancur, karena itu bertentangan dengan, kalau neraka itu hancur nanti yang disiksa berarti kan selesai siksaan orang-orang kafir di sana. Itu mereka meyakini bahwasanya dimaksud di sini adalah neraka jahanam yang dikhususkan untuk orang-orang muslim. Mukmin. Orang muslim yang maksiat dia tidak akan kekal di neraka. Artinya nerakanya kalau udah selesai semuanya nanti dihancurkan nerakanya oleh Allah, mereka masuk surga. Kalau surga nggak ada satupun yang mengatakan surga itu nanti fana, nggak ada satupun yang mengatakan itu. Lah, Iya, ya. kalau di sini persoalan itu, persoalan di situ. Iya, ya. Dalam ayat, maksudnya madrasahnya Syekh Said Fudah, salah satu yang dikritikkan kepada Iya, ya. Syekh Akbar kan tentang fana unar ini. Jadi ada teks dari Futuhat atau Usul Hikam yang mengatakan nanti ahlun nar akan sukunun daim. Ada teks yang mengatakan akhirnya nanti ahlun nar berada dalam sukunun daim. Dan ini yang sering diulang-ulang oleh para pengkritik Ibnu Arabi. Pertama gini, kalau aku mandangnya gini, kalau percaya dengan bahwa teksnya ulama sufi itu boleh ditakwil, itu sebenarnya ditakwil gampang banget itu, takwilnya gampang. Tapi kan masalahnya Said Fudah dan madrasah beliau itu kan nggak mau mentakwil sama sekali. Padahal kalau kita mau jujur, di dalam teks Futuhat itu ada beberapa indikasi yang menyatakan neraka itu ya abadi. Orang-orang kafir disiksa. Tapi ada teks yang lain yang tidak mengatakan demikian. Berarti bisa ditakwil. Kalau nggak takwil ya itu problem di situ karena nggak mentakwil ya. Terus kemudian kalau di dalam Al-Alusi itu ada teksnya bagus banget. Alusi itu mengatakan bahwasanya dia, nah apa yang dinisbatkan pada Ibnu Arabi itu falahu masrobun akhor lam nattali alaihi. Ada masrob, ada zauk tersendiri yang kita nggak mengetahuinya, kata Alusi. Tapi secara lahiriah teks Al-Quran memang neraka itu kekal, neraka yang secara umum, neraka untuk orang kafir itu kekal. Masrob akhornya itu yang perlu dicari. Ya. Tapi tetap ada teks-teksnya Ibnu Arabi yang mengarah ke situ ya? Ada, tetap mengarah ke sana memang ada. Kalau pemahamannya nggak tahu. Tentang kisahnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu Syekh Anas Surasawi pernah bercerita suatu ketika sebelum Ibnu Taimiyah meninggal, beberapa saat sebelum meninggal, ditanya oleh Ibnu Qayyim tentang suatu ayat yang ada indikasi tafsir kalau neraka ini akan fana. Ibnu Qayyim bertanya, apakah berarti neraka itu fana ya Syekh? Ibnu Taimiyah menjawab iya. Itu apa yang diceritakan oleh Syekh Anas Surasawi. Iya. Beda ya, beda antara fana unarnya Ibnu Taimiyah dan fana unarnya Ibnu Arabi mungkin. Ya, kalau Ibnu Taimiyah, saya lagi aku baca itu tapi memang belum menemukan itu. Tapi yang pasti ada, bukan hanya pendapat Ibnu Arabi sebenarnya, ada pendapat lain yang mengatakan demikian. Nanti ada teksnya. Aku dapat menarik itu di antara hal sesuatu yang diyakini itu surga itu pasti abadi. Tapi apakah neraka itu abadi belum tentu. Ada beberapa teks seperti itu. Selain Ibnu Arabi. Selain Ibnu Arabi itu ada. Jadi lebih aman sebenarnya takwil sih. Takwilnya gampang. Takwilnya gampang banget. Kan yang diceritakan itu kaitannya dengan sayruratul azab udzuba itu kan. Azab berubah menjadi ketenangan. Itu maksudnya kan ya kayak gini loh. Itu kan di dalam Al-Qur'an itu mengatakan bahwasanya azab yang paling pedih bagi orang kafir itu bukan dia disiksa, bukan. Kalau disiksa udah pedih, tapi ada yang lebih pedih. Ketika itu di tengah-tengah di kedatangan tajalli Allah. Ketika tajalli Allah itu menutup
harapan mereka bahwasanya mereka bisa keluar dari surga, baru keluar dari neraka. Ditutup harapannya. Jadi selama mereka disiksa, itu mereka itu masih punya harapan, dan harapan itu rahmat loh. Harapan itu masih ada rahmat. Disiksa tapi masih ada harapan. Tapi ketika sudah pada tajalli Tuhan mereka tidak dapat itu, maka itu merupakan azab terpedih. Lah, setelah azab yang paling pedih itu, maka mereka sudah nggak merasakan kepedihan lagi disiksa karena ada yang lebih pedih. Seperti kita misalnya kecelakaan motor gitu kan. Itu kan kecelakaannya sendiri itu berat. Tapi kita awal-awal nggak kerasa loh kalau tangan kita itu sakit, itu nggak kerasa. Atau kalau dalam misalnya apa al-ajrob itu tadlikul ajrob itu orang yang tangannya gatel banget, itu kan dikukur digaruk-garuk itu kan sebenarnya sakit kan, tapi kita merasakan nikmat di sana. Jadi ada pencampuran antara rasa nikmat dengan rasa azab. Jadi yang dimaksud bahwasanya sayyirul azab udhuba itu dengan model seperti itu, karena mereka di fase tertentu sudah merasakan azab yang paling pedih, dan itu sangat pedih sehingga tidak lagi merasakan azab fisik itu menjadi azab yang paling pedih. Azab jiwa itu lebih pedih dibandingkan azab fisik. Itu takwilnya diantara demikian. Mungkin kalau ada metode takwil tentang Ibnu Arabi, mengapa dalam qaul-qaulnya Ibnu Taimiyah mungkin tidak ditakwil? Apakah hanya Ibnu Arabi toh? Seharusnya juga ulama-ulama lain yang ada teks-teks kontroversial juga bisa ditakwil kan? Enggak, itu kan dipopulerkan Syekh Said Faud bahwasanya kita nggak mentawil kalamnya Ibnu Taimiyah. Kalau mau mentawil bisa aja, tapi masalahnya begini, Ibnu Taimiyah sendiri ngelarang takwil, itu problemnya Ibnu Taimiyah. Sedangkan Ibnu Arabi kan beda. Kalam kita itu rumus, wal isyarat kan, simbol-simbol dan isyarat-isyarat. Berarti kan butuh takwil untuk memahaminya. Jadi karena perbedaan metodologi pemahaman Ibnu Arabi dan Ibnu Taimiyah yang membedakan ulama itu memberikan sikap yang berbeda. Tapi bahwa pendapatnya Ibnu Taimiyah itu nggak bisa ditakwil, sebenarnya nggak juga, bisa ditakwil kalau mau takwil. Tapi itu akan bertentangan dengan metodologi Ibnu Taimiyah sendiri. Dan apalagi saya sebutnya nggak mau mentakwil sama sekali kan. Tapi kalau kalamnya Al-Ghazali takwil, kalamnya yang lain takwil. Jadi madrasah Syekh Fuda itu kadang menurut aku sedikit problem. Dia nggak lurus, metodologinya nggak konsisten. Dalam beberapa hal nggak konsisten. Karena dia tidak berani langsung berhadapan-hadapan dengan ulama kalam yang terkenal asyaironya kuat. Misalnya Al-Ghazali. Itu beda dengan saya Mustafa Sabri. Saya Mustafa Sabri itu mengkritik Al-Ghazali, jelas dikritik. Dan mengatakan bahwa pendapatnya wahdatul wujud, dan itu yang sesat. Yang misalkan wahdatul wujud, kemudian otomatis Al-Ghazali juga disesatkan. Nggak pada bulu, Sialakuti juga dikritik, Jurjani juga dikritik. Tapi kalau saya itu kan nggak berani. Dia hanya berani mengkritik ulama-ulama yang tidak terkenal ilmu kalamnya cukup kuat. Makanya terkait dengan pendapatnya Syekh Syarif Jurjani juga kan masih ditakwil-takwil dan sebagainya. Jadi ditarik-tarik agak ke arah yang nggak terlalu anu. Jadi agak beda. Nggak seberani saya Mustafa Sabri sebenarnya, saya Fuda itu. Dan itu yang dianggap sebagai hal yang nggak konsisten. Saya Fuda di sini nggak konsisten karena itu juga. Nah, di dalam mauqiful akal itu saya Mustafa Sabri itu bilang, Al-Ghazali itu ya yang menjadikan wahdatul wujud menjadi sangat populer. Murawwij li fikra wahdatul wujud itu Imam Ghazali loh. Itu jelas teksnya itu. Tapi saya tuh nggak mau, karena ya nanti akan berhadapan, gampang dikritiknya. Kalau mengkritik Al-Ghazali itu gampang dikritiknya. Karena orang nggak akan berani mengkritik Al-Ghazali. Seorang Asy'ariyah terlalu mengkritik Al-Ghazali itu nggak bisa. Dia harus wibawanya luar biasa. Al-Ghazali itu luar biasa. Berarti saya Said Fuda kurang tedel, kurang terlalu berani dibanding dengan Syekh Mustafa Sabri. Dan pembacaannya memang lebih dalam Syekh Mustafa Sabri, jauh sebenarnya. Lebih objektif ya, aku lihat Syekh Mustafa Sabri itu objektif. Terlepas itu pembacaannya benar atau salah, tapi dia itu benar-benar objektif
dengan metode objektif dan konsisten dengan metodenya. Tapi kalau saya itu enggak, dia pilih-pilih, pilih-pilih. Terus ya kadang itu saya Saiful itu nggak munculkan teks-teks yang menentang pemahamannya, itu kadang nggak munculkan di kitab-kitabnya, kan dipotong. Aku pernah kan, ini atasnya dipotong, ini kenapa sih dipotong? Padahal semua teks yang ulama-ulama yang menukil statementnya Said Syarif Jurjani itu nggak dipotong loh, bagian awal akhirnya nggak dipotong, karena itu termasuk bagian yang penting. Tapi itu sengaja dipotong untuk menimbulkan dugaan-dugaan yang salah. Makanya itu aku menyayangkan. Tapi kan akhirnya kan di kitab yang terbaru, tapi aku belum terima, aku udah pesen sih, belum terima yang Al Anwar Muhammadiyah itu kan saya sudah mengatakan bahwa saya Syarif itu hawala taswir wahdatul wujud. Nah kalau saya Syarif meyakini wahdatul wujud itu sebagai kafiran, kan artinya kan saya Syarif Jurjani itu berusaha untuk memperbolehkan kekufuran kan. Itu malah aneh, lebih aneh lagi gitu. Pemahaman saya Said Fudja itu lebih aneh menurut aku itu. Ya karena ya, dan itu takrir dari Said Fudja itu bertentangan dengan takrirnya ulama-ulama yang baca kalamnya Said Syarif Jurjani. Mereka itu dalam teksnya secara langsung, buahnya kitab Al-Athor, Waliyuddin, Al-Iraqi juga, Dawani, Sialakti juga, mereka meyakini bahwasanya Said Syarif Jurjani itu ma'ilun ila wahdatil wujud. Sedangkan yang tidak ma'il, yang mengkritiknya itu Taftazani dan ulama-ulama yang senada dengan beliau. Tegas, tapi kan nggak mau. Saya sudah nggak mau, pokoknya harus dijadikan satu gitu modelnya. Asy'ariyah itu harus satu suara dalam persoalan itu, kan memaksakan diri gitu. Dan itu takrirnya berbeda, bertentangan dengan takrirnya Syekh Hasan Al-Attar dan Dawani dan sebagainya. Takrirnya berbeda banget. Nggak tahu nanti bagaimana pendapatnya Syekh Safuddin terhadap Dawani. Apakah Dawani mau dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah juga, saya nggak tahu. Itu ya. riskannya pendapatnya Syekh Safuddin itu. Kalau tokoh itu jelas dikritik, ini pendapat bukan aswaja gitu aja. Dikritik, bahkan mengatakan Ihya Ulumuddin karyanya Al-Ghazali itu nggak terlalu manfaat, kata Syed Foda. Saya Mustafa Sobri. Lebih manfaat hadis Al-Wasit, lebih frontal, tapi konsisten dengan mazhabnya. Oke, lanjutkan. Wa qadha ay hakama ala ma adahu bil adam wal fana wa al adam ad-dari' ala al wujud fa huwa ahassu min al adam mutlaqan. Iya, fana itu. Ya. Fana itu adab ba'dal wujud. Al-fana itu al-adab ba'dal wujud. Dia nggak ada setelah sebelumnya ada. Lahu al-mulku tauti'atun tauti'atan limayat kuruhu min sifatihil fi'liyah wa ma yata'allaqu biha wa innama dzakaraha bisihil af'al limunasabatiha iyyaha yuhyi wa yubid minal ibadah bima'nal ihlak wa yubdi'u wa yu'id wa yanqusu min halqihi wa yazid kullu dhalika ala wifqi masyiatihi la yajibu alaihi syai'un minal af'al kama yas'amuhu ahlul i'tizal id la hakima fawqahu yujibuhu alaihi ta'ala angdalika uluwan kabira wa kaunul aqli hakiman batilun kama sata'arifuhu. Pembahasan akal, tahsin takbir al-aqli. ya. Tapi menarik, ada banyak yang nggak diketahui lah. Aku dapat informasi dan beberapa kitab, misalnya di syarah
Al-Asbihani ala Mukhtasar Ibnul Hajib. Itu dikatakan gini, tahsin takbih al-aqli menurut Mu'tazilah yang kaitannya dengan hukum syariat, bahwa akal itu bisa menentukan pahala dan dosa, itu hanya berlaku menurut Mu'tazilah itu qabla wurudi syariah. Jadi sebelum turunnya Nabi Muhammad. Jadi di zaman fatrah saja. Kalau ketika Nabi Muhammad sudah ada, itu mereka sepakat bahwasanya kalau sudah ada ya berarti pakai syariat. Jadi perdebatan tahsin takbih akli itu perdebatan yang serius, tapi implikasinya itu sebenarnya kalau di dalam level hukum syariat itu hanya implikasi ketika sebelum masa turunnya Nabi Muhammad. Itu saja. Dan pendapat ini agak mirip dengan pendapat Maturidiyah sama pendapatnya Imam Nawawi. Maturidiyah kan misalnya gini, orang yang di zaman fatrah ketika Nabi belum turun, yaitu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, jaraknya 550 tahun. Itu ketika dia kufur, apakah dia dianggap sebagai orang kafir, masuk neraka? Menurut Asy'ariyah enggak. Walaupun dia sekafir apapun dia tidak, karena la hakima qabla wurudi syar, tidak ada la hukma qabla wurudi syar, tidak ada hukum sebelum turunnya syariat. Nah, tapi Maturidiyah enggak. Kalau kaitannya dengan akal, itu dia tetap kufur. Walaupun dia belum turun Nabi Muhammad. Karena akal itu sebagai petunjuk dia bisa beriman. Terkait dengan eksistensi Tuhan saja. Tapi terkait hukum-hukum syariat yang lainnya tidak. Nah, ini sama dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi landasannya pakai hadis. Ada beberapa orang yang itu hidup di zaman sebelum Nabi Muhammad, dan itu hadisnya sahih bahwasanya dia masuk neraka. Di antaranya Umrul Qais, penyair yang paling terkenal masa jahiliyah, itu sebagai pimpinan penyair yang ada di neraka itu nanti Umrul Qais. Nah, karena itu bagi Imam Nawawi, orang yang kafir ketika di neraka, ketika di zaman fatrah itu juga masuk neraka, tidak sama dengan pendapatnya Asy'ariyah. Tapi landasannya beda, Maturidiyah dengan Imam Nawawi beda. Kalau Imam Nawawi landasannya pakai hadis yang khusus, bahasa kemudian diumumkan. Nah, ulama Asy'ariyah meyakini bahwasanya kayak Umrul Qais, karena ada hadis secara spesifiknya, itu memang dia masuk neraka karena hadisnya spesifik dan itu. Tapi itu nggak bisa diumumkan, nggak bisa digeneralisasikan kepada kasus yang lain. Kalau kasus yang lain itu secara umum, ketika Nabi belum turun, syariat belum ada, maka dia masuk surga walaupun dia sekafir apapun. Itu perbedaan. Dengan Mu'tazilah kan ya, nah, terus bedanya apa Mu'tazilah dengan pendapatnya Maturidiyah? Mu'tazilah itu mengeneralkan semuanya, bukan hanya terkait dengan iman kepada Tuhan, tapi semuanya, termasuk misalnya mencuri, berbohong, hukum-hukum syariat yang spesifik itu. Karena akal itu bisa menentukan baik dan buruk. Maksudnya dia memiliki pahala dan surga, itu juga berlaku di zaman sebelum Nabi Muhammad. Kalau orang berbuat buruk nanti mendapatkan dosa, berbuat baik mendapatkan pahala. Jadi bedanya di situ. Maturidiyah, Imam Nawawi sama Mu'tazilah bedanya di situ. Udah duhur, Mas Nora? Oh iya. Mau selesai dulu atau gimana? Boleh nggak? Udah. Iya. Oke, kalau sampai sini dulu nggak apa-apa. Kita santai-santai aja kok. Iya, iya. Mungkin cukup. Oke, ada yang perlu dibahas lagi, ada tambahan? Nah, cukup. Cukup ya? Cukup. Saya pikir cukup. Mohon maaf tadi harusnya jam 9 aja. Tadi saya agak terlambat. Iya, Oke, terima kasih. Ini menarik ini forum-forum kita ngobrol sampai nanti ini direkam, nanti masukkan ke YouTube itu. Ini filsafat dan kalam beneran ini di UIN. Ini tradisi pesantren lah, enggak kalau di kampus kayak wah gitu kayak modelnya.
Nggak ada ini di kampus itu. Mungkin nanti buka pengajian, Dokter Wawan buka pengajian yang lebih pesantren gitu, kan menjembatani dialog pesantren dengan kampus itu. Belum tahu, moga. Nih. Hmm. Oke, udah zuhur ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf karena agak Iya. terlambat tadi. Ya, matur nuwun, Kita matur nuwun. lanjut. Ya, monggo. Ini maraton, bukan sprint, maraton. Kalem-kalem saja. Buka tuntas ya. Ya, siap. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya. Allahumma Amin. muwaffiq. Iya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi